Hai guys, welcome back to channel Jejak Merlin. Dan sebagai lanjutan dari part soal penipuan online, sekarang saya bakalan membacain beberapa kasus yang dialami teman-teman yang sempat sharing di komen video saya. Jadi mungkin beberapa teman-teman belum sempat baca. Di sini saya bakalan sharing ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, dari Maharani Putri. Untung gua search masalah ini karena belum lama gua kenalan sama orang modelan gini. Gua bakalan dikirimin baju, tas, jam, HP dan lain-lain, dan dikirim AWB apa ya? Dan dapat dicek di web. Oh, dikirim mungkin ini lewat pengirimannya ya, EWB ini. Dan tiba-tiba ada email masuk dan suruh transfer gitu. Makasih ya Kak infonya. Nah, ini dia smart, jadi untungnya dia baca dulu, sempat ketemu sama video saya, jadi dia nggak sempat kirim-kirim. Waktu itu saya balas, iya sekarang lagi merajalela jadi kudu hati-hati, terus dibalas sama dia. Emang dia seniat itu Kak, sampai bisa cek di AWB-nya. Jadi ini bener scammer tuh jago guys, jangan bilang mereka bodoh ya. Mereka tuh jago, kalau mereka nggak pinter ya nggak mungkin bisa nipu kalian. Jadi dia itu sampai bikin segala macam resi, bikin bukti pengiriman dan sebagainya. Ini dia bilang nih, dia sampai bisa cek ya AWB-nya. Awalnya mah aku nggak percaya aja karena dia bisa tracking, tapi tiba-tiba berurusan soal duit nggak jadi percaya deh. Ya bener, ini pintar banget dia. Kalau udah disuruh kirim-kirim duit itu udah pasti penipuan ya guys. Jadi hati-hati. Lanjut dari Apriani Anamaharai. Baru ngalamin akan dikirim uang serta harus bayar biaya admin 12 juta, tapi tidak boleh ditunjukkan kode banknya. Nah ini ya, seperti ini penipuan, contoh penipuannya. Untungnya dia nggak kirim. Ini nih ada di website. Saya juga dikirimin lewat messenger, mau dikirimin uang 400 miliar. Wow, 400 miliar tuh bisa 4 rumah ya di Indonesia guys. Saya sudah kirim data dan KTP, apakah saya akan dapat kasus ini? Kalau ini saya masih kurang tahu ya sebenarnya scammer ini, kalau misalnya data-data kalian, data pribadi kalian sama mereka terus diapain, saya masih belum tahu. Mungkin bisa disalahgunakan buat hal yang lain lagi, tapi saya belum menemukan bakalan diapain nih. Kalau kalian ngirim KTP atau udah ngirim alamat atau udah ngirim bank, itu bakalan diapain saya belum tahu ya, bakalan saya cari tahu nanti ke depan. Nah ini nih contohnya nih, Just Risma, Kak tolong dibalas ya, kalau misalnya saya disuruh bayar 5 juta sebagai biaya fee atau aktivasi untuk bisa menerima uang dari si pengirim, apakah penipuan? Nah ini contoh ya, contoh penipuan. Ini sudah saya jawab sudah pasti 100% penipuan, karena ya kayak gini nih. Trik-triknya bakalan dibilang oh bayar 5 juta sebagai fee. Lumayan loh guys 5 juta kalau kalian kena tipu, jadi hati-hati ya. Nah ini dari Vera Sariti, Kak tolong dong aku lagi ngalamin ini, aku dating sama bule 1 bulan kita kenal. Nah ini ciri-cirinya yang lain adalah kalian baru kenal, ini baru 1 bulan loh guys, belum setahun ya. Terus dia udah mengirim barang-barang, tas, jam, sama handphone, katanya sama dokumen berharga dia, sampai mau dikirimin dokumen berharga guys. Wow. Terus aku kena biaya cukai sampai 20 jutaan. Itu beneran nggak sih Kak? Masa iya mahal bener dari Amerika sana? Ini udah pasti penipuan guys. Ini beberapa kasus tuh sampai bahkan dia punya orang dalam di Indonesia yang bisa berpura-pura jadi petugas di imigrasi, yang memang bilang oh ya ini ada barang buat lu dan sebagainya, tapi lu harus bayar tebus dengan biaya cukainya. Ya ini sampai 20 juta seperti ini. Jadi hati-hati ya guys. Ini ya kasus yang sama dari Nesya Haura. Kak ini aku lagi ngalamin, dia bilang udah transfer 200 juta, ya kan duitnya selalu gede, tapi saya harus transfer 15 juta buat cairkan. Dia bilang 15 juta bisa balik lagi. Itu gimana Kak? Saya sudah terlanjur kirim nomor rekening. Ini hati-hati ya guys, kalau udah mau ngirim-ngirim data pribadi itu hati-hati banget. Kalau apalagi kalau baru kenal-kenal online, hati-hati. Ini selanjutnya nih, Kak saya juga ngalamin nih mau dikirimin uang 6 juta dolar. Wow, 6 juta dolar guys, dolar loh ya, 6 juta dolar bukan rupiah. Dari Inggris, kodenya +44. Jadi saya percaya, minta biodata, tersambung lewat email, mau dikargokan uangnya tapi harus bayar 1.000 dolar, which is kalau 1.000 dolar itu berapa ya kalau di rupiah ya? Kalau Australian sih 1.000 itu sekitar 10 jutaan. Nah, terus dia udah ditelepon sama agensi perempuan tuh kan guys. Jadi ya scammernya ini guys, bule-bule ini dia bakalan bekerja sama dengan orang Indonesia. Mungkin memang dia tinggal di Indonesia dan punya cewek atau apapun itu yang dia bisa kerja sama untuk nipu kalian. Jadi hati-hati ya. Oh ya ini ada cara yang lain juga nih. Ada yang mau kirim uang dari Singapura ke Indonesia, tapi dia nyuruh saya beli kartu Google Play lalu nanti dikirim uang. Apakah itu sebuah penipuan? Kalau kata gue ini penipuan. Waktu itu pernah ada kasus kayak gini sih, jadi penipuan ya guys.
Ini nih, I am Blink Blackpink. Saya juga hampir kena tipu sama orang luar ngaku-ngaku militer. Nih banyak banget ya yang suka ngaku-ngaku militer, karena bayangan kita kan orang militer banyak duit ya. Namanya Chen Li, katanya ngirimin saya uang dolar senilai 1,5 M. Tadinya saya hampir percaya, hampir mau transfer 15 juta untuk biaya administrasi biaya cukai. Tapi untung saya disadarin adik saya. Untung ya masih ada yang sadarin. Ini ya yang soal yang seperti yang gue bahas minggu lalu ya guys, soal sakit-sakit dapat warisan ya, ada nih dari Leo Gaming. Bapak gua dapat pesan katanya dari USA, dia ngalamin kanker otak dan mau menyumbangkan uang sebesar 130 miliar ke Indonesia lewat bapak. Dan bapak percaya tadinya, nanti gue lihat terus kasih tahu itu penipuan, dia masih nggak percaya. Jadi memang harus hati-hati ya, targetnya ini biasanya orang-orang yang mohon maaf dikata kurang pendidikan, atau misalnya kurang mainnya kurang terlalu jauh, atau misalnya memang orang-orang di kampung seperti itu, jadi memang gampang kena tipu. Jadi hati-hati ya. Nah ini yang seperti yang kasus gue bilang, mohon pencerahannya kak. Saya 3 bulan yang lalu ngalamin, saya mau jual uang lama, dapatlah bule ini deal. Dia katanya transfer dari USA sebanyak USD 20.000, tapi suruh pencairannya bayar 5 juta. Sampai sekarang saya belum bayar kak, takutnya itu penipuan. Untungnya dia nanya dulu ya. Jadi ya ini contoh kasus yang seperti yang saya sudah jelasin minggu lalu ya. Nih yang online lagi ya kak, sekarang aku lagi ngalamin banget nih. Dia ngaku orang Itali, pertamanya kenal di FB, tapi lanjut di WA, dan dia bilang dia sudah ngirim uang sebesar 30.000 euro, dan dari pihak kargo bilang katanya kalau mau dicairkan harus transfer 10 juta dulu. Itu udah pasti penipuan ya. Nah ini nih yang dampak covid nih. Baru aja kenalan sama bule, dah kira-kira 2 minggu chat kan, kalian lihat kan, 1 minggu, 1 bulan, 2 minggu, pokoknya dalam waktu bentar doang, karena scammer kan nggak punya waktu banyak untuk membangun relationship sama kalian. Terus dia bilang perusahaannya mau ngasih bantuan buat orang yang berdampak covid, dia minta nomor rekening sama nomor telepon, jadi takut. Ini lagi ya, ini barusan aku dapat, katanya dia kena covid plus kanker paru-paru, terus mau kirim duit dari Itali 200.000 dolar, terus di call katanya duitnya udah nyampe, bea cukai suruh bayar 8,5 juta. Nah itu ya dari Denny Haryanto. Pas banget baru beberapa hari kemarin aku dapat DM dari orang asing kak. Nih out of blue tiba-tiba dapat DM dari orang asing. Dia intinya mau nitipin duitnya dengan jumlah 4 juta dan 4 juta dolar ya, dan aku bakal dapat kompensasi sebanyak 30%, soalnya dia chat banyak banget bla 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 itu. Dan di bawahnya ini ada yang ini nih, ini dari Rini Andayani. Dan dia bagus sih, karena saya perhatikan dia komen di setiap komen orang-orang bahwa jangan percaya, karena dia sendiri sudah ngalamin. Jadi itu dia ngalamin sendiri, jadi dia bisa bilang jangan percaya kalau udah transfer. Jadi ini kasusnya dia ya. Saya akan ceritakan pengalaman saya. Saya pernah dulu tapi belum sempat transfer karena saya juga nggak ada uang. Jumlah yang diminta itu sekitar 10 juta. Tapi bukan tiba-tiba dia minta uang 10 juta. Dia pinter pakai modus. Dia punya akun bank online, username, password, website bank. Dia kasih ke kita. Jadi di awal-awal itu kita dirayu-rayu dulu sampai kita kepincut rayuannya itu, sampai akhirnya kita saling percaya. Setelah itu kita disuruh melakukan transfer dari akun bank dia ke akun rekening bank kita. Nah rata-rata modus seperti ini dia mengaku kerja sebagai tentara, ya bener banget, yang tidak boleh menggunakan HP. Karena itulah dia hanya bisa menggunakan email saja. Dan dia bilang bank tempat dia menyimpan dana itu sudah mau berpindah negara. Jadi semua nasabah harus segera mengambil uang tabungannya. Karena dia sudah lama tidak melakukan transaksi di rekeningnya, jadi pihak bank meminta biaya untuk mengaktifkan rekening agar bisa untuk melakukan transaksi. Pintar banget ya. Nah, itu pun yang memintanya bukan dia, tapi kita menghubungi CS bank tersebut. Dulu pas saya buka akun banknya itu ada saldo lebih dari 1.400.000 euro. Jadi memang banyak ya. Siapa yang nggak tergiur coba? Itu nyata saya buka akun banknya sendiri. Jadi ini triknya sekarang ini lebih canggih lagi guys. Jadi si laki-laki yang pura-pura sayang kalian bakalan ngasih bakalan dengan semudah itu memberikan banknya, password banknya. Jadi kalian bisa masuk ke dalam bank online-nya itu. Udah maju ya sekarang ya. Terus intinya jadi siapa yang nggak tergiur coba? Itu nyata saya buka akun banknya sendiri dan emang bener-bener seperti nyata banget. Jadi si Mbak Rini ini udah bisa bener-bener lihat, dia bisa login ke akunnya si laki-laki ini dan bisa lihat kalau di dalam
bank Indo ada duit gitu loh. Intinya itu penipu benar-benar merangkai semua rencana itu benar-benar matang banget. Kita yang belum pernah merasakan ditipu seperti itu nggak akan menyangka bahwa itu adalah penipuan. Karena benar-benar rapi banget step by step dia itu. Sampai akhirnya saya tanya teman saya yang lebih pengalaman, ternyata modus penipuan seperti ini sudah ada dari dulu, benar. Akhirnya saya sadar dan gak akan mudah percaya dengan orang yang tidak pernah saya kenal secara langsung. Semoga bermanfaat. Makasih ya Mbak udah sharing, beneran nih banget. Ini untungnya dia belum sampai transfer ya. Untungnya dia cepat sadar. Jadi ya seperti itulah guys. Ini masih banyak banget sih yang kasus-kasus yang lain, tapi ini kepanjangan videonya. Jadi kalau teman-teman penasaran sama kasus-kasus yang lain, silahkan meluncur ke video saya yang ini dan bacain komen-komennya ya. Dan kalau kalian masih mau sharing, silahkan leave komen di bawah sini. Semoga kita saling mengedukasi para wanita dan teman-teman yang lain supaya kita jauh-jauh dari penipuan dan dari scammer-scammer jahanam ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Thanks for watching and I'll see you next video. Bye-bye.